Shalom, selamat hari Minggu Jemaat GBI Pasir Koja, baik pusat maupun cabang-cabang yang ada di rumah. Selamat datang juga untuk jemaat yang baru bergabung di ibadah online ini. Kiranya kasih dan perlindungan Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai kita semua. Kembali kita mengikuti ibadah online pada hari ini. Bagi saudara yang membutuhkan informasi dan kegiatan gereja kita, bisa membuka website atau Instagram yang tertera di bawah ini. Juga bagi Anda yang memerlukan konsultasi kesehatan, pangan, konseling, bisa menghubungi hotline berikut ini. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan dan perpuluhan, dapat melihat nomor rekening berikut ini atau scan barcode yang ada di layar. Juga dapat memberikan melalui kotak yang disediakan di ibadah offline di cabang masing-masing. Sebelum mengikuti ibadah hari ini, mari kita simak pengumuman berikut ini. Ibadah online setiap hari Minggu dimulai pukul 08.00. Ibadah offline Minggu 12 September tahun 2021 dibuka di semua cabang, baik di Jalan Pasir Koja nomor 39, cabang Taman Mimosa, Bandung Selatan, dan juga SCC. Ibadah dilaksanakan dengan kuota terbatas, usia 15 tahun ke atas, sudah divaksin, dan jangan lupa membawa kartu vaksin atau menunjukkan kartu digital melalui aplikasi Peduli Lindungi. Mengikuti prokes ketat serta wajib reservasi maksimal H-1. Wajib mengenakan masker dengan benar. Masker tidak boleh di bawah hidung, harus tertutup hidung dan mulut selama beribadah. Selesai ibadah langsung pulang, jangan berkerumun. Halo adik-adik sekolah minggu, hari ini kembali kita ibadah sekolah minggu online seperti biasa di channel YouTube Abi Pasko 39 Bandung. Judul cerita firman Tuhan hari ini, Minggu 12 September 2021 adalah Aku Jujur. Aktivitas online yang sudah selesai dikerjakan bisa adik-adik foto dan kirimkan ke guru Abi masing-masing. Paling lambat jam 5 sore ini ya. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat wanita yang dikasih Tuhan. Apa sih yang utama dan terutama di dalam hidup kita sebagai orang Kristen? Mengundang seluruh jemaat wanita untuk beribadah di ibadah wanita online pada hari Selasa 14 September 2021 pukul 5 sore di akun YouTube GBI Pasir Koja 39 bersama Ibu Rina Kumala. Tuhan Yesus memberkati. Shalom anak muda, ada kabar gembira nih. Ibadah Youth minggu depan akan diadakan secara onsite di gedung Pasko lantai 3, Sabtu 18 September 2021 pukul 17.00 dengan tema The Calling Become a Servant dengan pembicara Pendeta Simon Irianto. Untuk teman-teman dapat hadir di ibadah ini. Teman-teman wajib mengikuti syarat sebagai berikut. Yuk teman-teman, kita reservasi untuk join di ibadah onsite youth nanti ya. See you and God bless.
Sebelum kita menaikkan pujian dan penyembahan, mari siapkan hati kita dan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada saat ini, semuanya karena kemurahan-Mu, semuanya karena kasih dan anugerah-Mu semata. Sebentar kami akan mulai ibadah. Biarlah para pemusik, pemuji Tuhan, penyembah Tuhan, dan hamba Tuhan yang akan menyampaikan isi hati Tuhan boleh diurapi oleh Tuhan. Dan kami semua juga yang ada di rumah, keluarga demi keluarga, kami boleh siap memuji menyembah Tuhan dengan segenap hati kami, dengan sepenuh hati kami Tuhan, dengan kasih kami kepadamu Tuhan. Kami siap beribadah pada hari ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Jemaat GBI Pasir Koja yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu. Mari kita sama-sama kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Haleluya, kami bersuka cita Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Kami mau naikkan syukur kami Tuhan kepada Allah keselamatan kami. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hidup yang sudah Tuhan beri bagi kami. Kini kami tidak hidup kami bukan kami lagi Tuhan, tetapi Engkau yang hidup di dalam kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Mari Tuhan, bekerjalah di dalam kami. Kaulah penulis hidupku, Kau membuat segalanya baru. Engkau di dalamku
dan ku ada dalam-Mu. Tak ada yang tak mungkin bagi-Mu. Ku dicipta untuk-Mu, untuk membawa harum nama-Mu. Engkau di dalamku dan ku ada dalam-Mu. Kini ku datang mencari wajah-Mu, mengasihi-Mu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatan-Mu, mengabdikan hidupku sesuai rencana-Mu. Ku mau menyembah-Mu sampai akhir hayatku. Kau memahami hatiku, hanya Kau yang mengertiku selalu. Engkau di dalamku dan ku ada dalam-Mu. Kini ku datang mencari wajah-Mu, mengasihi-Mu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatan-Mu, mengabdi
Shalom. Jemaat Gereja Bethel Indonesia, Jalan Pasir Koja nomor 39 dan cabang-cabang yang ada di sekitar kota Bandung. Memasuki minggu kedua bulan September yang jatuh pada tanggal 12 pada hari ini, kita akan mengadakan ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Siapkan seluruh peralatan yang akan kita pakai dalam ibadah. Kita duduk dengan tenang dan kita konsentrasi untuk memuji, memuliakan Tuhan. Sama-sama kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang kekal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk anugerah kebaikan yang Engkau telah curahkan kepada jemaat Gereja Bethel Indonesia Pasir Koja Bandung. Terima kasih ya Tuhan. Penyampaian firman Allah pada hari ini, Tuhan urapi hamba-Mu yang menyampaikannya dan seluruh jemaat yang ada di rumah yang sedang mendengarkannya. Agar supaya firman-Mu ini memberikan kami jawaban, memberikan kami kekuatan, memberikan kami kesembuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami menyerahkan firman ini di dalam kemuliaan, berkat, dan anugerah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada minggu kedua bulan September ini adalah mengasihi Tuhan dan sesama. Ayat yang akan kita baca dan renungkan bersama-sama terambil dari dalam kitab Injil Matius pasal 22 ayat 34 sampai dengan ayat yang ke-40. Saya mengajak saudara membaca ayat ini bersama-sama. Saudara baca di rumah, nanti saya akan juga membaca melalui kesempatan ini. Sekali lagi, Injil Matius pasal 22 ayat 34 sampai dengan ayat yang ke-40. Demikian bunyi firman Tuhan. Hukum yang terutama. Ayat 34. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Ayat 35, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Ayat 36, Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Ayat 37, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Ayat 38, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ayat 39, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat 40, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada suatu kesempatan Yesus berbicara kepada orang Saduki soal kebangkitan di ayat yang sebelumnya, saudara. Dan orang-orang Saduki yang tidak percaya akan kebangkitan itu tidak bisa berbicara apa-apa ketika Yesus menjelaskan tentang kebangkitan, adanya kebangkitan orang mati. Dan pada ayat yang 34, orang-orang Farisi yang merasa dimenangkan oleh Tuhan Yesus sekarang mencobai Tuhan Yesus sendiri dengan mengatakan hukum yang terutama itu apa. Bapak, Ibu, saudara, kalau kita membaca apa yang tertulis di dalam firman Tuhan ini sudah sangat jelas, ya. Dia berkata ayat 35, dan seorang dari mereka, ini orang Farisi atau ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Ya, ayat 36 kalau kita lihat di sana, dia berkata, hukum yang utama itu hukum apa? Ya, hukum mana yang terutama dalam hukum Taurat? Jadi mereka membahas tentang hukum Taurat. Jadi yang pertama yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah tentang hukum pertama atau hukum yang utama. Ya, dikatakan oleh Tuhan Yesus, kasihilah Tuhan Allahmu, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Dia katakan begitu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Seluruh hidup kita
Kita harus memuliakan nama Tuhan, mengasihi Tuhan lebih dahulu daripada apapun di dalam dunia ini. Inilah hukum yang pertama dan yang terutama. Bahkan dikatakan the first and the greatest laws. Inilah hukum yang utama, yaitu mengasihi Tuhan, bukan yang lain-lain. Bahkan bukan keluarga kita, bukan usaha dan pekerjaan kita, tapi Tuhan yang kita kasihi. Dan ayat ini terambil di dalam kitab Ulangan pasal 6, ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Kalau kita membaca di dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Ulangan, saya akan membawa saudara untuk kita membaca Ulangan pasal yang ke-6, ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6 yang berbunyi seperti demikian. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. The Lord your God, the Lord is one. Satu, Tuhan kita esa. Ayat yang ke-5, kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Bedanya dalam perjanjian baru dalam Matius tadi dengan segenap akal budi, tapi di sini dia bilang dengan segenap kekuatanmu. Ayat yang ke-6, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Jadi apa yang tertulis di dalam Matius 22 ayat yang ke-37 tadi sampai 40 itu terambil dari dalam kitab Ulangan. Kita harus memprioritaskan Tuhan, bukan yang lain-lain. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini sesuatu yang diutamakan dalam firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan apa yang tertulis di dalam ayat-ayat tadi, terutama di ayat yang ke-36 tadi, meliputi beberapa poin. Saya menuliskannya, ada bagian A, yaitu mengasihi dengan sepenuh hati. Itu menuntut sikap hati yang sangat menghormati dan menghargai Allah. Saudara bisa membaca di dalam Filipi 3 ayat yang ke-10. Kasih yang haruslah bulat sepenuh hati kita. Seperti di dalam kitab Yohanes pasal 15 ayat yang ke-9. Kita harus mengasihi Allah dengan sebulat-bulat hati kita, dengan sepenuh-penuh hati kita. Tidak boleh ada yang lain, Bapak Ibu. Ini hal yang pertama ini dikatakan begitu ya. Atau bagian B saya menuliskan juga demikian. Mengasihi sepenuh hati itu meliputi apa? Meliputi kesetiaan dan keterikatan pribadi terhadap Allah. Itu berarti ikatan kita dengan Allah, persekutuan kita dengan Allah, keintiman kita dengan Allah harus dijalin dengan luar biasa. Wow, ini hal yang paling indah saudara. Iman sebagai sarana pengikat yang kokoh dengan Allah. Tentu ada yang mengikat kita untuk terus mengasihi Allah melalui iman kepada Kristus. Seperti yang dikatakan dalam Ibrani pasal 11 ayat 6. Ya, kita harus melihat ini saudara. Iman yang karena kasih kepada Allah terikat dengan sangat kuat. Ya, seperti yang dikatakan di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Kita bisa baca Ibrani pasal yang ke-11 dikatakan di dalam ayat yang ke-6 seperti demikian Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Ibrani 11 ayat yang ke-6 mencatatkan kepada kita, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Iman ini menjadi binding, ya, mengikat dalam kehidupan kita, terikat dengan Tuhan. Adanya iman ini, saudara. Kolose pasal 3 ayat 14 juga memberi jawaban yang perlu kita renungkan bersama. Kolose 3 ayat yang ke-14. Dan di atas semuanya ini kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ada iman, maka kasih akan menyempurnakan hubungan kita dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu ketaatan yang sungguh-sungguh dan benar-benar di tengah dunia yang menolak Allah, saudara. Taat sama dengan Tuhan Yesus. Taat sampai mati di kayu salib. Kenapa? Karena kasihnya kepada Allah dan kepada saya dan saudara. Wah, ini benar-benar yang perlu kita kembangkan di dalam kehidupan kita. Hubungan yang intim senantiasa. Kadang-kadang kita mengatakan saya mau menyisihkan waktu untuk Tuhan. Bukan.
Bukan menyisihkan, tapi kita perlu persiapkan waktu supaya hubungan kita dengan Tuhan itu terjalin dengan sangat baik. Inilah yang pertama dan utama, the first and the greatest. Yang pertama dan yang terutama, saudara, yang terbesar dalam kehidupan manusia, kasih kepada Allah. Ini yang pertama. Poin yang kedua adalah, ini dikatakan hukum yang kedua, saudara. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Love your neighbor as yourself. Kita mengasihi sesama kita sama dengan kita mengasihi diri kita sendiri. Bahkan saudara, kita tidak hanya mengasihi orang yang baik sama kita. Kita tidak hanya mengasihi orang yang memperhatikan kita. Kita tidak hanya mengasihi orang yang senantiasa memberi berkat kepada kita. Tapi Matius pasal 5 ayat 44. Wah, ini mungkin satu hal yang mungkin kita tidak bisa duga begitu, saudara ya. Dikatakan di sana di ayat 44, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Tidak mudah, saudara. Bukan mengasihi orang yang kita kasihi, bukan mengasihi orang yang senantiasa mendukung kita. Justru orang yang tidak suka, musuh, kita perlu kasihi. Inilah kasih Kristus. Inilah kasih yang paling besar di dalam diri Yesus. Karena kasihnya kepada saya dan saudara di dalam dunia ini, maka dia hadir. Dia datang dengan setia, dengan taat, sampai mati di kayu salib. Ada orang seperti demikian, saudara? Orang yang sebaik apapun, tidak ada yang seperti itu. Mau mengasihi orang yang membenci, mengasihi orang yang memusuhi kita, mengasihi orang yang tidak suka kepada kita. Mungkin ada teman, mungkin ada sejawat di kantor kita yang kita tidak sukai. Tapi firman Allah berkata, kasihilah mereka, sesama orang-orang di sekitar kita. Ada sebuah kisah yang dituliskan oleh atau yang dikerjakan oleh Bill Wilson, saudara. Ada sebuah kisah yang begitu menakjubkan, ya, di dalam sebuah pelayanan di Metro Ministries International di Brooklyn, Amerika Serikat, saudara. Di New York sana. Sebuah organisasi khusus anak-anak jalanan. Yang dikumpulkan, anak-anak jalanan yang dikumpulkan ini, saudara, melakukan ibadah setiap Saturday Sunday School and Sidewalk Sunday School. Sekolah minggu pinggir jalan, saudara. Ini dikumpulkan oleh Bill Wilson. Anak-anak korban dari orang tua yang hidup sebagai pelacur, ya. Mereka bahkan mengalami HIV/AIDS, saudara. Yang tentu secara manusiawi kita takut mungkin ketemu sama orang-orang seperti begitu. Namun Bill Wilson dengan kasih yang begitu luar biasa, kasih Allah yang merangkumi seluruh kehidupan pelayanannya, Bill menjangkau anak-anak remaja dan generasi yang terhilang itu. Ya, ada kepahitan yang begitu luar biasa di dalam diri anak-anak ini, saudara. Mereka terluka, mereka tanpa kasih sayang dari orang tua, dan dia terpanggil untuk mengumpulkan anak-anak ini untuk memberikan kasih Kristus kepada mereka. Mereka mengadakan sebuah kegiatan yang begitu indah, begitu luar biasa. Dia tidak hanya mengasihi orang-orang yang baik, dia tidak hanya mengasihi anak-anak yang manis-manis, anak-anak yang baik-baik, saudara, tapi anak-anak yang terbuang, anak-anak yang tidak dianggap oleh siapapun. Bill Wilson bahkan pernah ditusuk matanya, hampir meninggal, saudara. Tapi dia kembali, begitu sudah dia baik, dia kembali lagi ke wilayah itu. Orang-orang yang rencananya akan membunuh dia, dia terus melayani keturunan mereka, anak-anak mereka, saudara, yang sudah ditolak oleh masyarakat. Bill Wilson mengumpulkan mereka, saudara. Ada gambar ini, saudara melihat, dia mengumpulkan anak-anak jalanan, anak-anak yang gak disukai oleh orang tuanya sendiri, saudara. Bahkan kotor, jorok, saudara. Tapi dengan kasih Allah, inilah kasih sesama manusia, saudara. Saudara bisa melihat ada Sidewalk Sunday School, sekolah minggu pinggir jalan, saudara. Ya, saking besarnya jumlah anak-anak itu, saudara,
hampir tidak ada gereja yang bisa menampung mereka. Bill Wilson melakukan ibadah di pinggir jalan dengan penuh kasih yang begitu besar, saudara. Kasih orang percaya terhadap sesama saudara seiman, mengasihi musuh sebagai pengabdian kepada Allah. Ya, kalau kita hanya mengasihi orang-orang yang baik-baik itu biasa, saudara ya. Biasa dan orang semua bisa kerjakan. Tapi ini mengasihi orang yang membenci kita. Bahkan orang yang meludahi Yesus, yang mengumpat dia, yang menampar dia, saudara. Dia tetap kasih. Kasih terhadap semua orang dan sama sekali tidak membedakan siapapun. Ini adalah kegenapan hukum Taurat, sebagaimana terdapat dalam firman Tuhan dalam Roma 13 ayat 9 dan 10, Bapak Ibu Saudara. Oh, ini kita harus melakukannya. Tidak gampang, tidak mudah. Hanya orang-orang yang mempunyai iman, hanya orang-orang yang dikuasai oleh Roh Kudus, mereka mampu. Bukan karena mereka bisa, tapi karena kasih Allah yang begitu memenuhi hati, pikiran, dan perasaannya. Maka dia bisa kerjakannya. Dan poin yang terakhir, yang ketiga, saudara. Maka kedua hukum di atas itu merupakan ringkasan seluruh hukum Taurat. Kita tahu hukum Taurat, saudara. Mungkin kita berpikir the 10 commandment, hanya 10 hukum. Tidak. Hukum Taurat itu aslinya 613, saudara. Satu tidak dikerjakan, 612 saudara kerjakan. Maka itu pun tidak diterima oleh Tuhan. Ya. Dan kita para nabi, dikatakan di dalam ayat yang ke-40, sekali lagi kalau saya membacakan ayat tersebut, Matius pasal yang ke-22 dan ayat yang ke-4, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kita para nabi. Wow. Jadi di dalam hukum Taurat ini semuanya sudah tergantung apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kalau kita mau hidup dengan kasih yang sepenuh-penuhnya, maka di dalamnya kita boleh melihat anugerah yang luar biasa. Kita bisa melayani orang-orang pinggir jalan juga. Kita bisa melayani jemaat kita barangkali yang mengalami kesulitan, kekurangan, masalah. Yang mengalami masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah hubungan suami, istri, anak-anak. Mari kita juga mengasihi sesama kita. Orang-orang di sekitar kita, tetangga kita. Orang-orang yang tidak suka kepada kita, yang membenci kita, yang menolak kehadiran kita, yang membalikkan kepalanya mungkin. Ya. Tapi saudara, inilah kasih Kristus. Dan biarlah dengan kasih yang luar biasa ini kita perlu hidup dalam anugerahnya. Ayat yang terakhir 1 Yohanes 4 ayat 15-16 saya bacakan kepada saudara. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Ayat 16, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Jadi kalau ditanya siapakah Allah itu? Apakah Allah itu? Allah adalah kasih. Ya, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Wah, sekali lagi Bapak Ibu Saudara, tidak mudah. Inilah tantangan kekristenan hari-hari ini. Kalau kita dibenci sama orang yang membenci kita, ya mau apa? Tapi kalau kita dibenci, tidak disukai oleh orang-orang yang dekat dengan kita, inilah tantangan yang paling berat. Tapi Tuhan mau, saudara, kita mengasihi dia duluan. Mengasihi sesama. Mengasihi orang-orang di sekitar kita. Nama Tuhan dimuliakan. Tuhan memberkati saudara hari ini. Amin. Bapa Surgawi, kami bersyukur. Biarlah firman ini bukan hanya teori belaka, tapi kami melakukannya. Tidak mudah. Mungkin kami sakit karena dibenci, karena tidak disukai. Namun firman-Mu berkata, kasihilah musuhmu. Kasihilah orang-orang yang tidak menyukaimu. Karena itulah kasih Allah. Itulah kasih Kristus yang datang ke dalam dunia ini untuk mengasihi seluruh dunia. Berkati seluruh jemaat kami Tuhan. Kalau ada orang tua yang membenci anak, kalau ada anak yang membenci orang tua, membenci saudara-saudaranya, membenci teman-temannya, Tuhan ampuni kami Tuhan. Agar supaya kami memiliki kasih Kristus yang luar biasa. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam anugerah pertolongan dan berkat nama Tuhan Yesus. Kami berterima kasih hari ini. Haleluya. Amin.
Bapak, Ibu, saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan memasuki perjamuan kudus pada pagi ini. Silakan saudara mempersiapkan roti, cawan, untuk kita melakukan perjamuan bersama-sama pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu, kalau saudara sudah siap melakukannya, saya mengundang kita sama-sama bangkit berdiri. Angkat roti di tangan saudara, tapi kita berdoa dulu saudara. Biarlah kasih karunia dari Bapa di sorga memberkati perjamuan kudus ini. Agar supaya ketika kami melakukannya, persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus akan memberi dampak kesehatan, akan memberi dampak sukacita, akan memberi dampak penghiburan karena berbagai pencobaan yang kami alami. Terima kasih Tuhan, kami tahu Kau telah mati, Kau telah berkorban untuk kami, dan hari ini kami mau memperingatinya. Di dalam kemuliaan nama Tuhan Yesus, kami mau melakukan perjamuan kudus. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara, silakan saudara memegang roti di tangan kanan saudara, dan perhatikan firman Tuhan sebelum kita makan dan minum bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur dan di atasnya, dan ia mengatakan, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, sebagai peringatan akan aku. Mari Bapak Ibu Saudara, kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan tinggi di atas kepala saudara dan perhatikan firman Tuhan ini sebelum kita minum bersama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu melakukannya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi Bapak Ibu, firman Tuhan yang sangat jelas mengatakan dalam ayat yang berikutnya, setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara yang bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus pada pagi hari ini, jangan takut memberitakan Injil. Allah di dalam Yesus memberi kekuatan kepada saudara. Ada kesembuhan di dalam tubuh saudara. Ada damai sejahtera Allah menyertai saudara pagi hari ini dan kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur tubuh dan darah-Mu yang kami peringati pada pagi hari ini adalah tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan yang telah memberikan kami kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, pertolongan, anugerah di dalam kuasa kasih dari Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang sudah dibagikan boleh menjadi berkat dan rema bagi kita semua, serta kita dapat melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagi saudara yang memiliki beban doa dan rindu untuk didoakan, bisa menghubungi nomor di bawah ini. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah dibagikan oleh hamba-Nya, oleh Bapak Gembala senior kami, yaitu Bapak Pendeta Yan Jehan. Urapi hamba-Nya dimanapun dia berada, kemanapun dia pergi, Tuhan yang menyertai. Kami juga bersyukur untuk semua umat Tuhan, keluarga demi keluarga yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami boleh bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, dan kami boleh semakin dewasa di dalam kerohanian kami. Kami juga
boleh senantiasa serupa segambar dengan Kristus. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Tidak lupa kami juga berdoa bagi bangsa tercinta kami Tuhan, yaitu bangsa Indonesia, bangsa yang besar. Kami berdoa untuk pemimpin kami Tuhan, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Kami berdoa untuk Bapak Presiden Joko Widodo, juga untuk Bapak Wakil Presiden yaitu Pak Kiai Maruf Amin, beserta dengan menteri-menteri terkait, untuk aparat keamanan TNI Polri, juga untuk Menteri Hukum, juga untuk kesehatan di bangsa ini. Kami berdoa untuk proses vaksinasi massal yang dibagikan kepada seluruh rakyat Indonesia boleh berjalan dengan baik, sehingga imun yang baik itu boleh tumbuh di dalam bangsa ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk perekonomian bangsa Indonesia boleh kembali pulih Tuhan, sehingga Indonesia boleh menang saat melewati masa-masa sulit ini Tuhan, karena Tuhan yang beserta dengan kami, Tuhan yang menyertai bangsa ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang mengalami sakit penyakit, yang mengalami masalah, persoalan, untuk pekerjaan, untuk perekonomian. Tuhan yang menolong, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menjadi jawaban, sehingga boleh sehat kembali dan bisa beribadah bersama-sama dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Tidak lupa berdoa bagi gereja dan juga hamba-hamba Tuhan, supaya gereja Tuhan boleh bersatu untuk menjangkau jiwa-jiwa di masa sulit ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan diberikan kekuatan, penghiburan Tuhan, sehingga gereja Tuhan dan hamba-hamba Tuhan, umat Tuhan boleh menjadi jawaban. Terima kasih, kami bersyukur buat sepanjang ibadah yang sudah kami lakukan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, saya mengundang kita sekali lagi bangkit berdiri untuk menerima berkat. Dan mari kita berdoa bersama-sama. Saudara berdoa di rumah saudara, nanti saya akan berdoa dari tempat ini. Saudara, kita berdoa bagi bangsa negara kita berdoa bagi gereja-gereja Tuhan, supaya di Indonesia nama Yesus dipermuliakan. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan untuk gerejamu, untuk hamba-hamba Tuhan, para pendeta, gembala, penginjil, misionaris, guru-guru Tuhan, guru-guru agama, guru-guru teologi, dimanapun mereka berada. Tuhan memberi kekuatan, Tuhan memberi damai kepada mereka sekalian. Dan kami juga bersyukur untuk bangsa dan negara kami Indonesia, yang hari-hari ini dengan kekuatan dari Allah mampu mengendalikan COVID-19 yang menginfeksi masyarakat di Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Berkati para dokter, perawat, rumah sakit ya Tuhan, tenaga-tenaga kesehatan yang dengan sigap membantu, mengatasi, dan menurunkan tingkat infeksi dari coronavirus ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati firman-Mu, berkati juga perjamuan yang kami telah lakukan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati dan melindungi engkau sekalian. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberikan kepada engkau sekalian damai sejahtera. Kekasih-kekasih Allah, setialah terus kepada Allahmu. Kasihilah Dia lebih dari segala-galanya. Maka berkat, kasih karunia dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Allah yang kudus menyertai, memberkati, melindungi saudara hari ini dan terus kekal sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Sama-sama kita katakan amin.